Di dalam bahasa Ibrani, sembah sujud berarti membengkokkan tubuhmu, membengkok ke depan, merendahkan diri. Itu namanya sembah. Waktu kita menyembah, kita bengkok ke depan. Karena kita merasa diri terlalu kecil, kita rasa diri terlalu remeh, terlalu hina di hadapan Tuhan. Maka kita rela mentundukkan kita, membengkokkan kita di hadapan Tuhan. Itu namanya bersembah sujud. Saudara-saudara, di dalam Wahyu dipakai istilah tersungkurlah. Tersungkur. Itu bengkok ke depan sampai kepalanya berada di bawah. Itu tersungkur di hadapan Tuhan. Itulah sikapnya seharusnya kita nyatakan diri kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah yang Maha Besar. Biar kita tersungkur. Saudara-saudara, inilah kalimatnya menunjukkan ke depan kita bengkok, bukan ke belakang kita jatuh. Itu seperti seluruh kitab suci, tidak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus jatuh ke belakang. Tidak ada. Maka kita tidak terima Toronto blessing. Kita tidak terima Benny Hinn. Kita tidak terima orang-orang karismatik radikal yang memberikan sesuatu fenomena yang melawan Alkitab. Saudara-saudara, pada waktu salah satu tokoh yang paling penting di Indonesia sakit keras, berada di rumah sakit, saya pergi melihat dia. Dia pimpinan seluruh Indonesia, seorang tokoh yang penting sekali. Lalu dia berkata kepada saya sekarang sakit, mungkin saya tidak sembuh, tetapi saya ada satu hal yang perlu tahu. Bolehkah Pak Stephen memberikan penjelasan kepada saya? Saya tanya, apakah? Kenapakah kita tidak boleh menerima orang yang dipegang terus jatuh? Dipegang terus jatuh. Mungkin tidak itu kuasa Roh Kudus. Mungkin tidak waktu kita kritik mereka, kita sedang menghujat Roh Kudus. Saya bilang tidak. Kenapa? Saya sedikit ragu-ragu. Dia mengatakan. Saya berkata kepada dia, di dalam Alkitab tidak ada satu kali pun orang yang dipenuhi Roh Kudus jatuhnya ke belakang. Hanya menyembah ke depan. Hanya ke depan. Tidak ke kanan. Tidak ke kiri. Tidak ke belakang. Ke depan. Dia terus diam. Tidak berbicara. Dia terus lihat ke atap. Tadi 2 menit kemudian. Dia mengatakan, ya. Sekarang saya sudah mendapatkan jawaban. Pak Stephen Tong, terima kasih. Saya teringat. Memang Alkitab tidak pernah ada orang yang dipenuhi Roh Kudus jatuh ke belakang terus tidak sadar. Tak ada. Yang ada adalah tersungkur. Tersungkur ke depan. Terima kasih Pak Stephen Tong. Terus di tengah-tengah rumah sakit. Saya mikir akan hal itu tidak habis-habis. Karena kalau kita tidak mempunyai prinsip yang tegas dari Alkitab, kita mungkin salah besar. Saya sudah umur 70 lebih. Dia mengatakan saya melihat gejala gereja bertumbuh terus sampai sekarang. Sekarang menjadi satu zaman di mana banyak orang yang jatuh ke belakang. Dan mungkinkah ini pekerjaan cara baru dari Roh Kudus? Saya ragu-ragu. Hari ini engkau telah memberikan jawaban kepada saya. Saya berdoa bagi dia. Dia cucurkan air mata. Lalu saya tinggalkan rumah sakit. Saudara-saudara sekalian, kita harus mempunyai prinsip sesuai dengan Alkitab. Sehingga kita memberikan kritik, memberikan semacam penilaian. Tidak berdasarkan nafsu sendiri. Tidak berdasarkan tafsiran kita sendiri. Tapi berdasarkan apa yang diwahyukan Tuhan di dalam kitab suci.